Antara Subhanahu wa buta ta'ala gondrong. artinya maha suci, maha tinggi, persis. Jadi ada dua ya, Subhanahu wa ta'ala, jadi ada dua artinya. Oh, Maksudnya jadi kalau terima saya kasih. mengatakan begini, Tuhan Yesus Subhanahu wa Ta'ala, salah. Ya coba di itu aja, di compare aja, ada nggak Iya, menyatakan bahwa saya Yesus saya mau mengatakan. mengatakan begini, Yesus Tuhanku Subhanahu wa Ta'ala. Mm-mm. Kira-kira ada yang melarang nggak aku mengatakan seperti itu? Harus ditujukan buktinya. Ada nggak Yesus disebut El Elyon atau yang maha El, tinggi? El Elyon, Tuhan yang Maha Tinggi. Di Iya, mana ada nggak? di mana yang harus begitu syaratnya harus disebut El Elyon seperti itu di mana? Loh iya kan semua nama-nama Tuhan itu ya ada buktinya, ada buktinya. Misalnya El Elyon tertulis di dalam kitab Torah. Gini, El bro. Gibor Saya ada. mau Nah, nanya. Yesus ada nggak tertulis sebagai El Elyon yang maha tinggi, bahwa Gini. Yesus yang maha tinggi, ada nggak? Nuki Hasemeloheka ya. Enggak, Raf Sadia Gaon di dalam targumnya mengatakan Anna Allah Robuka. Tuh, satu clue. Clue kedua, Rabi saya Tofia Singer ketika diwawancara oleh Don Ditan mengatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi sama dengan Tuhan yang disembah oleh orang Islam. Dua. Tiga, ada Rabi juga mengatakan bahwa Allah itu sering kita sebut kedekatan dengan kata alika. Oh iya. Tuh, jadi Ya. ya Tadi itu, kamu bilang Allah Arab sama dengan sesembahan orang Yahudi, bukan orang Israel ya? orang Yahudi secara pendataan agama, ya kan agama itu kan dibuat oleh manusia ya. Sebuah kata yang untuk mendefinisikan ada di pihak iman mana dia. Nah, Iya. Yahudi adalah pihak daripada definisi ada daripada bukunya, kitabnya adalah Torah gitu. Torah. Torah. Begitu. Ya. Jadi kenapa? Kalau Tuhan Yahudi, ini Tuhan Yahudi ya, saya bilang saya tidak bawa Tuhan Israel, karena konteksnya sekarang ini adalah Tuhan Yahudi. Tuhan Yahudi dan Yahudi Tuhan ya Tuhan Israel lah, gimana sih? Hah? Tuhan Yahudi Tuhan Israel gimana sih? Kalau Tuhan Israel namanya siapa? Namanya Yahweh, namanya El Shaddai, namanya El Gibor. Apakah nama ini banyak. Diakui oleh bangsa lain? Apa itu? Nama Tuhan Israel ini? Diakui oleh bangsa lain, jelas. Jelas. Berarti Anda mengatakan orang Arab mengakui YHWH adalah sesembahan mereka? Mengakui. Oh, siapa orang yang mengakui itu? Aku pengen tahu dulu, karena aku. Oh, ada. Lihat. Siapa itu? Bang Zuma di dalam sebuah siaran, dia mengatakan Tuhan yang sama. Satu Ya, lagi. berarti Tuhan mereka YHWH. Subhanahu wa ta'ala tahu artinya? Enggak tahu, aku jangan kau tanya lah bahasa Subhanahu Arab. Aku hanya Subhanahu wa mengatakan ta'ala, Tuhan itu Subhanahu- namanya gini. Prophet name itu tidak akan berubah sekalipun dia berdiri dimanapun. Artinya ketika dia menyatakan dirinya di Israel, tentunya dia akan menyatakan diri yang sama di Indonesia maupun di Arab. Nah, nama itu tidak mungkin berganti. Oh, jelas. Makanya namanya kan nama Tuhan Yahweh itu salah satu dari namanya adalah apa? Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu kan Subhanahu wa ta'ala itu bukan nama, itu adalah sebutan. Iya, itu kan apa? Sekarang saya tanya, apa artinya Subhanahu wa ta'ala? Mungkin Subhanahu wa ta'ala mungkin yang maha besar, maha mulia kali. El Elyon tandingannya. Itu Ya, adalah aku nama nggak tahu. Tuhan Israel. Kali kan aku bilang kali karena aku Ya. bukan orang Arab. Nggak tahu. Itu Kali. El Elyon itu El Elyon itu sama dengan Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Kalau kita Ya, lihat Subhanahu wa ta'ala bahasa ya, itu Subhanahu wa ta'ala artinya apa?
Yang maha tinggi lah. Yang maha tinggi itu kan sebutan, bukan nama lah. Loh, gimana sih? Billy kepada nama. Abraham, Kalau kepada gondrong Abraham, kan sebutan. kepada Abraham. Karena rambutnya gondrong jadi Billy Gondrong gitu loh. Enggak, Beda ya, tetap aja itu Billy. Billy Gondrong tetap aja Billy gitu. Iya, tapi Nah. kan gondrong bukan nama. Tuh, Gondrong bawa itu tuh. sebutan saya untuk Tuh, Billy karena Subhanahu wa rambutnya ta'ala gondrong. artinya maha suci, maha tinggi, berpersis. Jadi ada dua ya, Subhanahu wa ta'ala, jadi ada dua artinya. Oh, Maksudnya jadi kalau terima saya kasih. mengatakan begini, Tuhan Yesus Subhanahu wa ta'ala salah. Ya coba di itu aja, di compare aja, ada nggak menyatakan Iya, bahwa Yesus saya mau mengatakan- mengatakan begini, Yesus Tuhanku Subhanahu wa ta'ala. Mm-mm. Nah, kira-kira ada yang melarang nggak aku mengatakan seperti itu? Harus ditujukan buktinya. Ada nggak Yesus disebut El Elyon atau yang maha tinggi? El Elyon, Tuhan yang maha tinggi. Iya, ada nggak? Di mana yang harus begitu syaratnya harus disebut El Elyon seperti itu di mana? Loh iya kan semua nama-nama Tuhan itu ya ada buktinya, ada buktinya. Misalnya El Elyon tertulis di dalam kitab Torah. Gini, bro. Saya mau nanya. Yesus ada nggak tertulis sebagai El Elyon yang maha tinggi, bahwa Gini. Yesus yang maha tinggi, ada nggak? Orang Yahudi itu kan menolak Injil. Setuju nggak kau? Iya, karena Injil bukan firman Tuhan. Oke, berarti kamu tidak sama dengan Islam. Islam mengakui loh, Taurat, Zabur, dan Injil. 3 kitab itu diakuin. Kenapa Anda tidak mengakuin Injil? Karena Injil bukan firman Tuhan. Oh, karena Injil bukan firman Tuhan, Masya Bukan. Allah. Ini orang Muslim, Anda akan Ya. berseberangan dengan orang Muslim. Ya. Karena orang Muslim mengakui Taurat, Zabur, dan Injil. Ternyata Anda tidak mau mengakui itu. Bagaimana Anda mengatakan Tuhan Anda sama, ketika Anda menolak Injil itu ternyata tidak sama dengan yang dipahami oleh orang Muslim. Oke. Oke. Ya, pewahyuan Al-Quran lebih hebat daripada Injil. Kenapa? Pewahyuan Al-Quran diberikan lewat seorang malaikat, Jibril. Pewahyuan perjanjian baru, siapa? Itu catatan orang, kata orang, baru dicatat. Bukan Jadi pewahyuan yang sifat. Anda akan membantah Al-Quran yang telah membenarkan kitab sebelumnya bahwa Taurat, Oke. Zabur, dan Injil itu Berarti berdasarkan Iya, dari berarti kita Tuhan perlu mereka. orang Islam untuk mengkonfirmasi hal ini ya. Apa Iya. mau berdoa aja? Loh, sekarang Anda boleh naikkan orang Muslim karena orang Muslim itu mengakui tidak lengkaplah iman mereka jika tidak percaya kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Oke, coba kita naikin Muslim ya. gitu, bro. Ada nggak Muslim di bawah? Ini Muslim apa Islam? Muslim apa Kristen? Kita lihat. Bang Fendi. Halo, Bang Bidi. Iya, Bang Fendi Islam apa Kristen? Iya Muslim dong. Saya kan sering tuh. Iya. Bercanda, Itu Bang. John Peter tadi menyinggung masalah Injil ya. Injil yang mana dulu, John? Sekarang gue Nggak tanya. tahu aku. Kalian Nah, nggak jelaskan tahu nggak ya Injil udah, yang mau mana nggak usah menurut sok tahu. Islam? Ya kalian yang mengatakan ada Injil. Silakan Nggak jelaskan. usah sok tahu, makanya nggak usah sok tahu kalau nggak tahu. Ya, silakan Injil di sini jelaskan bukan tugas catatan Markus, kalian. Lukas, dan Yohanes. Ya nggak usah Ya kepedean kitab jelaskan kamu. aja. Kalau Kitab bukan kamu Injil. itu Biblos ya. Nggak ada kata Injil. Evangelion itu bukan Injil. Ini, Bre, Ya. dengerin dulu. Kenapa? Tadi narasinya host ini menyangkal dia tidak percaya dengan Injil. Ya, itu keyakinan dia. Emang masalahnya apa? Coba. Kamu mengakui nggak? Kamu mengakui nggak Taurat, Zabur, dan Injil itu adalah? Ya udah. mengakui. Kenapa host tidak mengakui Injil? Kamu mengakui? Duh, iya jelas beda dong ya. Dia Judaisme, aku Islam kok. Nah itu beda tuh. Dengar tuh Bill. Ya, Gimana ya, kamu itu bilang sama beda Bill? dong. Tuh, Gimana sih? sangkal sama dia Bill. Gimana Bill? Kamu Judaism, saya Enggak. Islam katanya. Enggak, Gimana ini- kamu ini- menyamakan itu Bill? Coba Bill. Jelaskan Bill. Ya jelas Iya, beda lah antara sama dia, Bil. Judaism dengan Yang Islam. pertama- Gimana sih John Peter ini? Udah kau sangkal Bill. Bill dia udah nyangkal. Aku Yang Muslim, pertama- kau Judaism katanya. Yang pertama, pewahyuan Al-Quran itu lebih suci derajatnya ketimbang perjanjian baru. Kenapa Biblos demikian? juga nih, Bang. Kenapa demikian? Kenyataannya pewahyuan Al-Quran itu diberikan lewat malaikat Jibril. Loh, perjanjian baru lewat tangan-tangan siapa? Wartawan Tempo. Anda percaya Al-Quran berarti, tapi Anda tidak percaya Injil, gitu, betul? Ya sayang. Hmm? Hah?
Gimana? Ya tadi Babi suruh. Tuh, Ya Bil, kau percaya Al-Quran tapi tidak percaya Injil. sekarang aku tanya sama Bang Billy masalah ketuhanan tadi, Bang. Bang Billy. Mau tanya. Kenapa gimana John? Mau tanya. Kamu Kata- percaya Al-Quran tapi tidak percaya Injil, begitu? Saya percaya Al-Quran ialah wahyu yang diberikan dari Tuhan. Oke, berarti isinya harus kamu percaya karena itu Biblos, kitab. wahyu dari Tuhan, betul? Woi, kitabku tuh biblos. Bentar dulu turuni aja, Freddy ini apa bro? Ribut. Tadi suruh naikin, sekarang suruh Ya, turunin gimana? sudah turunkan. Kita hanya untuk memastikan, turunkan aja lagi dulu. Turunkan Nah, tadi lagi. suruh tadi kan suruh naikin, udah dinaikin sekarang suruh Ya, turunin gimana? mute sih? aja. Kalau kita lagi bicara, mute aja supaya nggak berisik. Bang Billy, aku mau tanya. Kata YHWH ya Bang Billy, itu bisa nggak dibaca menjadi Yesus? Kalau Nggak. YHWH dibaca menjadi Allah kan bisa, ya kan ada rabinya. Nah, ada nggak rabi Yahudi, YHWH bisa dibaca jadi Allah. Judaism Sejak itu kapan ketika YHWH dibaca menjadi YHWH Yesus dibaca itu bisa Allah nggak? itu dari mana jalannya ceritanya, Dek? Loh, Oh, enggak, apa? Rabi Rasak di dalam rasak itu sudah Dari bisa. mana? Empat huruf itu menjadi Allah itu gimana ceritanya ngucapinnya? Terangin juga. Gimana cara ngucapinnya orang Israel? Enggak, pertanyaan saya simpel Bang Billy. Ngati-ngati aja Kira-kira- kalian ini. Ini Eh. asli nggak ini Yahudi Billy? Aku curiga. Enggak. Tunjukkan datanya aja Bang Billy, tunjukkan datanya Oke, supaya saya akan kasih data ya, dua Oke, data. Kasih data dulu. YHWH jadi Allah Ya. itu di mana cara Oke, pengucapannya? saya akan kasih. Oke, saya kasih dua Dia data. bisa sadar diri kalau apa Kristen Arab itu menggunakan kata Allah itu gimana Wah, ceritanya? wow, ini Kristen Arab. Loh, iya kok itu menggunakan kata Allah. Kristen Arab kau bilang kan, bukan Muslim Arab. Loh, coba lihat. Kenapa Ya, kok? Kristen Itu kan Arab. sederajatnya YHWH kan? Kristen Loh, enggak. Menurut Arab. menurut kamu Kristen Arab itu nyembah YHWH bukan? Ya kami menyembah YHWH. betul. Ya udah, mereka Kristen juga nggak ngomong mampu. Tidak menyembah Allah SWT. Kristen Kami nggak punya nama menyembah Tuhannya. Allah. Enggak sih artinya apa? Kami tidak menyembah Allah. Oh, Freddy. Saya menyembah Ya, YHWH. kalau nggak bersama. nyembah Allah, ngapain taruh Allah di kitabmu, John? Ngapain? Nah, Ganti teos ngapain? itu. Ganti teos itu. Udah Ngapain kau? diganti. Kitab saya bahasa Batak nggak ada kata Allah. Ya udah ganti LAI kalau nggak mau Kitab tuh saya lupa. aja bahasa Batak. Tidak Udah ada selesai, kata pakai aja bahasa Allah. Batak. Ya udah pakai aja bahasa Batak, Tidak nggak usah ada pakai bahasa kata lain. Allah ya. Tidak ada kata Allah dalam bahasa Batak. Shh, diam. Coba Bang Billy tunjukin datanya aja Bang Billy supaya dia bisa lihat gitu aja Bang Billy. Nah nih Ya, oke. bahasa Besarin, Batak nggak besarin. ada kata Allah. Semuanya di mute ya. Semua lo diem John, lo diem. Kau gemeteran, kenapa gemeteran, Randy? Ngomong santai aja kok. Siapa yang gemeteran? Siapa yang? Ketawa Freddy. Billy. Ini aja Bang Friendly. Kalau si John mengakui dalam kitab bahasa Batak nggak ada kata Allah, ya udah pakai bahasa Batak aja, nggak usah pakai bahasa kita. Selesai kan? Saya kan lagi bahas antara kalian dengan Billy. Loh, emang masalahnya apa? Katanya di Bang John. di apa di Bang Billy John, nggak ada Bentar, kata Bang John. Allah, yang ada YHWH. Di Al-Quran nggak ada YHWH, yang ada Allah. Jadi gimana mau nyamainnya? Berubah jadi Jesus itu Sini. sampai kapan? Coba. Gitu. biar ku jelasin. Persamaan antara Bang Billy dengan Islam itu eksistensinya. Nggak mungkin ketika Allah itu maha suci menjadi tidak suci, nggak mungkin. Cuman di memang- Kristen aja yang kayak memang gitu. Allahmu itu ada sifat mustahil, sifat nggak mungkin. Ya memang Ya betul. udah, memang. Kenapa Cuma rupanya? Tuhan kalian punya sifat Memang- tidak mungkin. Ya, Oke. Sama Ini kayak gue. aku tanya Gue sama juga kamu. tidak Ini mungkin. aku tanya Dia punya sama kamu. sifat mustahil. Ini aku tanya sama kamu. Mungkin nggak Tuhanmu berubah jadi tai? Mungkin nggak? Kalau Tuhan Ah. berkehendak bisa. Loh, gimana? Tai. Kalau Tuhan punya kehendak pasti bisa. Iya. Sekarang masalahnya, apakah kehendak Tuhan kami itu sama dengan yang kau bilang tadi? Nah, sekarang kapan di dalam sejarah Tuhan pernah menjadi tai? Silakan. Oke, di sini ya ulang kitab Keluaran 20 ayat 2 ya. Kata kamu kan nggak ada yang menyamakan Yahweh dengan Allah nih. Anoki Yahweh Eloheka ya.
Kita lihat Rasak, Rabi yang dahsyat ini, seorang raksasa Torah. Ana Allah Robuka, tuh John. Lamet itu. Mana kata Jesus di situ itu, Pak? Allah. Nah, sekarang kita minta data dari dia, entah dari bapak gereja mana, yang ada bukti Yesus pernah diartikan atau pernah diterjemahkan sebagai YHWH atau YHWH pernah diterjemahkan sebagai Yesus. Silakan. Nah, ayo John. Coba, mana datanya? Nah, itu data yang pertama. Data yang kedua, seorang rabi zaman sekarang yang yang menggoncangkan dunia kekristenan, namanya Rabbi Tovia Singer. Kita lihat apa kata dia soal ini, Rabbi Tovia Singer, Allah. Nih, kita lihat. Ada di podcastnya Donditan pada waktu itu dia. Tovia Singer, Dondi Tan. Oke, ini dia. You know, if you go to Bali, Tunggu, aku udahin dulu. Bali beautiful. But also, one thing you see, God, no other. The most the people ask you about this, is Jewish, Christianity, and Islam worship the same God, Rabbi? No, not at all. Okay. Islam and Judaism worship the same God. One God, no other. Christianity and Islam worship the same God, Rabbi? No, not at all. Okay. Islam and Judaism worship the same God. One God, no other. The tragic, the tragic. Udah ya, tuh ya. Udah ya, dari konfirmasi dari dua sumber ya. John Peter. Selamat datang di kebetulan John Peter. Makan tuh Mik. Telan. Jadi sekarang kan John Peter bertanya, sudah kita kasih dua sumber, sumber tertulis dan juga sumber yang diucapkan oleh Rabbi Tovia Singer. Nah, sekarang tugas John Peter membuktikan ada nggak YHWH itu pernah disejajarkan dengan Yesus lewat data gitu. Silakan John Peter. John Peter. Ayo dong John Peter. Ayo buka mute-nya. Kenapa kok peserten buka mute John Peter? John. Jangan jadi berhala John. Iya. Kami membenci berhala John. Ayo dong John. Itu loh mana? dia lagi calling-callingan sama bom dia lagi. Jadi subhanahu wa ta'ala itu tadi artinya apa? Yang maha kudus dan yang maha tinggi. Maha suci. Nah, Maha suci maha iya. tinggi, betul. Maha suci, Itu maha tinggi. setara dengan Hakados dengan El Elyon. Itu adalah nama-nama Tuhan lainnya. Jadi nama Tuhan Israel itu ada, sekali lagi, nama Tuhan Israel itu ada banyak namanya. Ada El Shaddai, ada El Gibor, ada El Elyon, El Roy. Semua itu adalah esensi sifat Tuhan yang bisa kita pahami gitu. Jadi Tuhan itu tidak pernah berbentuk wujud, nggak pernah dia. Dalam sejarah Tuhan tidak pernah berbentuk wujud kecuali Tuhan-Tuhan bangsa Yunani, ya, bangsa Romawi, bangsa Mesir, itu Tuhan-Tuhan yang berbentuk wujud gitu. Makanya mati Tuhan-Tuhan mereka itu. Ya, termasuk kayak Tuhannya John ini digebukin oleh Romawi. Semua beda kelas lah. Agama Samawi sama agama pagan itu beda kelas jauh. Aduh. Gimana pun ya. Kalau pagan mah. Oke, kita sapa dulu nih Bang Apri Peter, seorang Kristen sepertinya ini. Halo Bang Apri, shalom Bang Peter. Bagaimana bro? Shalom Bang. Iya, shalom Bang Peter sama Peter nih. John Peter, ini Mbak manggilnya apa? Apri? Dari data siapa yang kau pakai barusan? Tadi kan udah ditunjukin, masa minta lagi? Bang John.
Kalau Bang John nggak siap menerima fakta, udah diam aja. Gini. Sekarang saya minta buktikan kalau Muhammad itu ada di dalam kitab-kitab Udah, sebelumnya. Bang John, udah. Billy, kau buktikan kalau Muhammad itu Jangan- sudah ada di dalam kitabmu. Kau jelaskan Tidak dulu ada. ayat berapa? Loh, kok nanya Nabi Muhammad nanyanya ke Iya. Yahudi, gimana kau ini? Loh, Stres si John udah kalah dia. percaya bahwa Muhammad itu adalah nabi yang dipilih oleh YHWH. Nah, sekarang Pilih udah si John terguncang. coba kau tunjukkan di mana dalam kitabmu aja pakai, nggak usah pakai kitab saya, pakai kitabmu aja untuk membenarkan bahwa Muhammad itu adalah salah satu nabi yang dipilih oleh YHWH. Silakan. Nggak bisa gitu, Bang John. Ini saya dengan Billy, Ya jangan gitulah. Kamu itu Ini meminta saya dengan Billy. gimana? Nanti Meminta akidah orang sama orang lain gimana? saya pengen membenarkan apa iya yang dikatakan Billy itu betul-betul memang benar ada tertulis di dalam kitabnya. Karena dia membenarkan tadi. Untuk Billy. itu kita harus meluruskan. Eksistensi dalam penyampaian wahyu itu sama. Bentar. Saya cuma meminta di kitabnya Billy membenarkan Muhammad itu adalah pilihan YHWH. Cuman itu aja. Silakan Bill. Oke, kita sapa dulu teman kita nih, Bang Majid. Apa kabar Bang Majid? Assalamualaikum Bang Billy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Shalom. Akseli. Shalom. Iya. Jadi ini pertanyaan, adakah Nabi Muhammad di dalam kitab orang Yahudi lah. Bertanya Nabi Muhammad kepada Yahudi, bagaimana ini nggak pada porsinya? Tadi narasi saya mengatakan. Ini dia udah salah sebenarnya. Sabar. Bang Billy. Saya Ya. ingin orang Yahudi itu kan tadi membenarkan tuh yang disembah oleh orang Arab tuh YHWH. Artinya Anda meyakini Al-Qur'an itu diberikan oleh YHWH kepada Nabi Muhammad. Nah, untuk membenarkan argumentasimu itu, tolong kau jelaskan satu ayat yang membenarkan bahwa akan datang Nabi Muhammad itu di dalam kitabmu. Ya, di Nanya dalam Nabi kitabmu. Muhammad. Ya, Nabi mengenai bahwa Muhammad. akan datang Nabi Muhammad itu. Maka kamu meyakini bahwa yang disampaikan kepada Nabi Muhammad itu Oke, berasal dari landasan YHWH. saya meyakini Nabi Muhammad adalah Nabi yang diutus oleh Tuhan. Kenapa? Di dalam kitabnya Nathanael Al-Fayumi, seorang rabi dari Yaman, ya, dia mengatakan bahwa dia menulis bahwa Tuhan itu mengirim nabi-nabi kepada bangsa-bangsa di dalam bahasanya. Itu bahasa, misalnya ada nabi lain di luar Israel namanya Bileam. Itu bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, tapi Tuhan pakai dia dan Tuhan berfirman kepada dia. Nah, Nabi Muhammad, ya, yang tinggal di Arab pada waktu itu ada zaman jahiliyah di situ, di mana ada praktek-praktek penyembahan berhala, patung-patung itu. Kehadiran dia Nabi Muhammad itu menghancurkan praktek penyembahan berhala, patung-patung itu dihancurkan, dan dia menegakkan ajaran para nabi-nabi sebelumnya, ya, yaitu menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu sebuah kenyataan. Tidak ada orang Islam di dunia yang tidak Di mempercayai mana Tuhannya ayatnya Abraham, Ishak, dan bahwa Yakub. akan datang seorang nabi untuk bangsa Arab. Itu pertanyaanmu yang salah, Bang John. Ya, Bung, gini aja loh. Kita nggak usah melenceng dari tema. Gini, kan kita meyakini bahwa keturunan Ishak dan keturunan Ismail ini adalah bangsa yang terpilih. Nah, untuk membenarkan itu, coba Anda carikan satu ayat yang membenarkan bahwa Muhammad itu adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pilihan daripada YHWH. Untuk menarinya ke pilihan dia masih. Padahal Bang Billy udah jelas ya mengatakan. Iya, silakan. Di mana ayatnya? Silakan tunjukkan ayatnya. Kalau Bang saya Billy bisa sudah bilang. kasih ayat loh. Coba kasih ayat, coba mana ayat? Ya, Saya coba, bisa kasih oke. ayat. Coba. Ya, Nah, coba. sekarang Mana ayat? pilih yang saya tanya. Coba ayat Di mana? ayatnya? Dari tadi Ya. kamu nggak ngeluarin ayat apapun loh. Mana John? Di dalam Torah tidak ada nubuatan untuk Nabi Muhammad. Kalau di dalam Torah, Alhamdulillah, kamu jangan gitu, nggak boleh. Ada ayatnya. Ada ayat untuk Muhammad. Nah, Aduh, mana oke. kamu? Sabar. Kita dengar dulu. Ada. Aduh. Kita dengar dulu ini. Iya, gimana? Aku ada lo ayatnya lo. Masa Oke, kau kita bilang sambut ada? Bang Ali Musa. Bang Ali Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ali Musa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, masya Allah. Hai, Bro John. Selamat malam, Bro John.
Oke, ketika Bro John sedikit ya ikut nimbrung sebelum apa nih? Bro John mengatakan Abis ini ada kita abis Bang Ali kita ke Bang ini ya, Bang siapa namanya ini? Apa? Siapa namanya ini yang gue lupa lagi namanya. Bang Majid, lanjut Bang. Oh, Bang Manjid, Bang Manjid. Oke. sedikit ya, sedikit Aku saja kok turun dulu Aki. sebentar Tidak. Bil, ya. Nanti aku naik lagi ya. Kebiasaan Bro Bukan, John bukan, ini, bukan. kebiasaan. Ambil senal. Kalau mau diskusi, cukup aku dengan siapa. Gitu aja. Kalau Nggak, kita dengan mau saya, semua orang dengan bicara di saya room boleh, ini, dengan saya. aku turun dulu, aku mau Kebiasaan makan. berapa kali kabur terus ini Bro John ya. Kita berdua aja Ali Musa. Gimana? Boleh. Udah, kita berdua aja. Jangan lain yang bunyi. Oke. Tadi kan Bro John ada mengatakan bahwasanya tanya sama Aki Billy, apakah Nabi umat Islam, yakni baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW ada tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi. Nah sekarang kebalik saya bertanya, apakah ketika Yesus itu berkata, bukankah ada tertulis tentang aku di kitab Torah dan di kitab para nabi dan di kitab Musa dan juga di kitab Mazmur, dan dengan tegas juga dia mengatakan, bukankah Musa telah menulis tentang aku? Nah itu tertulis di mana Bang Brother John? Silakan Bang John. Mamam tuh John. Jadi berhala lagi dia. Bang John. Jangan lupa bernafas Bang John. Bisa jawab dia, Pak. Nah, Ya kita tanya sama Nah, Bang sekarang- Peter nih. Bang Peter juga Kristen nih, samping Bang Musa, boleh ditanyakan. Bang Ari, Apri. sedikit lah. Kita udah langka nih, Sedikit. Pak. Sedikit untuk saudara-saudara Muslim dan juga Aki Billy, saya kasih tahu. Tapi saya salut. Bagaimanapun Brother John ini saya pernah membuat umat Muslim kagum ya. Ketika ada penggalangan bukan penggalangan dana sih, ada kurban perang ya, itu dari Filistin dan juga dari Suriah kala itu. Bro John sanggup juga menyisihkan sedikit yang harta yang beliau punya untuk disumbangkan. Tapi disitulah saya membuat terketuk hati saya, kita selaku manusia ya, hablum minannas dan juga hablum minallah. Biarpun dalam ranah perdebatan kita serasa musuh ya, tapi ketika bermuamalah beliau sanggup mengorbankan harta bendanya untuk umat Islam. Jadi ya itulah bangga juga saya sih. Oke, monggo silakan yang lain. Subhanallah. Silakan Bang Majid, ada yang mau disampaikan Bang Majid? Tunggu untuk meresponi Bang Ali Musa itu, ayat yang dikutip oleh Bang Ali Musa itu kan dalam Lukas pasal 24 ayat 44 ya, Bang Ali Musa ya. Jadi Yesus mengatakan bahwa inilah perkataanku yang katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Kalau kitab Nabi-Nabi kita tahu semua ya nubuatannya. Kitab Mazmur juga tahu beberapa ayat perkataan Yesus mengenai nubuatan Yesus dimention, disebutkan gitu. Jadi ketika Yesus mengatakan Eli Eli lama sabachthani, sebenarnya yang dikutip Yesus itu adalah tulisan dalam kitab Mazmur. Karena semua apa yang dilakukannya ingin dia lihat sebagai nubuatan. Jadi Eli Eli lama sabachthani itu dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-46 itu ditulis dalam Mazmur 22 ayat 2 ya. Kita pelan-pelan untuk menjawab permintaan Bang Ali Musa ya. Kita buka Mazmur pasal yang ke-22 ayat 2 gitu. Kita lihat datanya ya. Mazmur 22 ayat yang kedua. Nah ini dia. Dalam ayat yang kedua itu Yesus sendiri yang mengutip dari ayat itu ya.
Kalau teman-teman bisa punya Alkitab, teman-teman bisa baca itu. Jadi Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau kitab nabi-nabi ya, teman-teman udah tahu sendiri ya. Pasti ada nubuatannya. Atau perlu saya tunjuk, atau perlu saya buka lagi supaya teman-teman mau. Satu-satu aja kita bedah. Nanti kita kan semua kita perjanjian baru itu kan mengklaim perjanjian lama, mengklaim. Nanti kita cek benar nggak klaimnya itu, gitu. Jadi yang seperti yang Abang Ali Musa itu ada disebutkan dalam sesuai apa yang kata Yesus kan dari Lukas pasal yang ke-24 ayat 4 itu gitu, bukannya bunyinya gimana kalau yang kamu klaim itu yang di kitab Mazmur itu bunyinya gimana? salah satu yang menubuatkan dan Yesus kutip Ya, yaitu dalam Mazmur 22 ayat 2, saudaraku bisa. bunyinya gimana? Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Enggak, tadi kamu menyebut bahasa Ibrani tadi. Dalam tulisan dalam Matius pasal itu namanya Eli lama sabachthani gitu. Salah loh. Kita konfirmasi kitab Daud ya. Kita konfirmasi kitab aslinya ya. Kan kamu mengatakan Eli lama sabachthani, betul? Bukan kaya, Pak. Itu Matius yang tulis secara, kalau teman-teman bisa lihat. Nah, makanya kitab Matius itu statusnya gimana nih? Apakah itu pewahyuan dari Tuhan langsung seperti Taurat atau menunggu sekian abad baru menjadi kitab suci? Bukan. Kalau saudaraku mengerti tentang Injil itu tidak sekian abad. Bukan Oke. sekian abad. Itu tidak. Jadi jaraknya bukan jauh. Oke. Berarti kitab Matius itu ditulis tahun berapa, Pak? Secara detailnya saya tidak tahu. Kalau detailnya Tahun saya 70, tidak tahu. Pak. Tahun 70. Begini saudaraku, itu kalau Anda tahu apa namanya tahunnya secara detail, bukan berarti Anda tahu kebenaran semua. Kan kita bisa lihat Loh, aja di enggak. Google. Kan semua mesti diselidiki sejarahnya dong. Dan data-datanya kan bawa data dari buku sejarawan ya. Max Isaac Dimon yang menyatakan bahwa kitab yang paling tua daripada gospel itu adalah kitab Markus. Kita Markus, itu saya tahu Pak. Tapi kalau masalah detail seperti tahun 70 itu bukan menjadi fakta bahwa Bapak tahu kebenaran Pak. Kalau enggak, kita sedang menguji kebenaran yang diklaim oleh kitab Matius, Markus, Lukas. Kita sedang menguji kebenarannya. Apakah cara menguji itu hanya tahu tahunnya doang Pak? Bukan hanya luas pembuktian itu Pak? Luas, kita harus pertama sejarah dari kitab itu harus kita kupas. Apakah pewahyuan kitab Matius, Markus, Lukas atau kitab Injil itu sama sucinya seperti Taurat yang diberikan secara live? Benar, tapi kan Bapak mengatakan ketika Bapak tahu tahunnya sehingga Bapak tahu kebenaran. Kebenaran itu konferensi. Kebenaran makanya. Kan dia kata Bapak kan tadi kitab itu Eli lama sabachthani itu dari Mazmur katanya kan. Nah, kita cek. Iya. Ini Mazmur. Saya ada dengan kitab Mazmur dalam teks asli. Tadi kan Anda mengatakan Eli lama sabachthani. Apakah demikian bunyinya? Ya, silakan. Bentar. Mazmur pasal 22 ayat yang kedua. Salah mencet. Bentar. Kan sabachthani ya. Eli lama azaftani, bukan sabachthani, Pak. Ya. Jadi begini Bapakku. Jadi begini. Jadi apa namanya kalau kita berbicara etimologi, Bapak harus mengerti apa namanya ada yang namanya ada namanya bahasa yang bergeser sedikit. Mana kalau dalam ayat sabachthani kalau itu apakah itu mengubah artinya Bapak? Coba Bapak dalam bahasa Indonesia apakah itu dalam diterjemahkan apa itu menjadi berubah Bapak? Coba. Oke, pertama kitab Tehillim ini, kitab Tehillim ini, kitab Mazmur ini lebih tua daripada kitab Injil. Nah, ketika teksnya Eli lama sabachthani diklaim oleh kitab Kristen. Nah, itu kita harus klaim dulu teksnya sama nggak? Ya, secara teks tidak sama. Udah pasti ini azaftani itu sabachthani. Itu beda. Dalam bahasa yang diterjemahkan dalam Matius itu artinya sama nggak Pak? Artinya Tuhanku mengapa engkau meninggalkan aku?
Sama nggak artinya, Pak? Sama artinya sama. Iya. Sama. Kalau sama, Bapakku, apakah itu menjadikan keseluruhan esensi dari kebenaran itu salah? Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa bisa berbeda ini? Nah, ayo jawab. Bukan, Bang. Bukan itu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, jikalau artinya sama, apakah esensi kebenaran akan jadi berubah? Itu jadi pertanyaan. Karena kitab teks suci ini tidak boleh berubah. Makanya yang berbunyi Azaftani itu Sabakhtani itu dari mana teksnya, kan itu perlu kita gali dong. Dari Azaftani kenapa jadi Sabakhtani? Gitu loh. Begini saudaraku. Jadi apa namanya? Jadi kan pertanyaan sebelumnya saya selesaikan dulu ya. Pertanyaan Pak Ali Musa mengatakan bahwa apakah ada nubuatannya? Ada. Kan begitu. Dan apakah pengertiannya? Pak, ini bukan Pengertiannya nubuatan, sama. Pak. Ini bukan nubuatan, ini klaim kitab Matius terhadap Mazmur. Nanti kita lihat kitab Matius mengklaim Immanuel. Bapak kan dari perspektif Bapak tidak percaya Kristen, itu Bapak bisa mengkategorikan itu yang Bapak pakai mengklaim. ini bukan kitab orang Kristen, Pak, kitab orang Yahudi, Pak. Ya. Kitab orang Yahudi, Bapak juga bisa nggak klaim bahwa Bapak itu sumber kebenaran. Bapak ada juga orang Yahudi yang percaya Kristen, Pak. Kalau orang Yahudi percaya Kristen, namanya Kristen. Kecuali orang Israel yang percaya Kristen, dia namanya Kristen. Nah, orang Israel, brother, jangan orang Yahudi. Orang Israel bilang. Begini ya, Bangku. Jadi kalau kalau Bapak orang Yahudi atau orang Israel yang tidak percaya Kristen dengan membela dengan tetap tidak mengakui Kristus, itu pengertian Bapak ya. Tapi bagi bisa, kami, Pak. Nih, Pak, saya lurusin ya. Tunggu, sebentar. Agama itu dibuat oleh orang untuk namanya dicap nama itu untuk menggolongkan yang satu dengan yang lain, sistem kepercayaannya. Nah, Yahudi zaman sekarang itu dianggap sebagai sistem kepercayaan atau agama untuk membedakan antara Islam dengan Kristen dan yang lainnya. Kalau Bapak bilang agama Yahudi yang Kristen itu udah salah, Pak, secara konteks gitu. Jadi maksud saya ada orang-orang Israel, orang-orang yang berdarah Yahudi. Pak, betulin, Pak, betul. Iya, maksudnya berdarah ya. Jadi Bapak harus kategori ya, Yahudi juga itu bukanlah dulu agama. Yahudi itu nama Yehuda. Iya kan saya bilang, Pak. Jadi yang maksud saya itu, dengar. Jadi yang saya maksud saya bukan agama, orang yang berketurunan Yehuda, orang Israel. Karena Yahudi itu orang Yehuda. Sekarang orang mengkategorikan itu Yehuda. Tadi Bapak udah bilang orang Israel yang beragama Kristen gitu, udah gitu iya, aja, Pak. Maksudnya saya bilang itu orang Yahudi yang beragama Kristen, maksud orang Yahudi itu maksud saya bukan agama. Orang-orang yang berketurunan Yehuda. Orang dari keturunan Yehuda sekarang mereka kategorikan sebagai agama. Kita selesaikan itu, udah anggap aja selesai. Nah, jadi begini. Sekarang, bagaimana dengan Mazmur 22 masih di ayat yang sama? Ayat yang ke Tunggu sebentar Bapakku, saudaraku. Bapak kan menganggap bahwa berbeda mungkin dalam teknis dalam penulisan. Bapak saya tanya, itu apakah artinya sama atau tidak? Sama, Pak. Betul. Ya, kalau sama, apakah mengurangi kebenaran yang secara keseluruhan? Tidak, Pak. Betul. Ya, kalau tidak, jadi apa yang salah, Pak? Oke, makanya sama seperti kalau orang Batak kan tulisannya Yahova, orang Batak bacanya Jehovah. Ya, oke, Apa Pak. kita kritisi? Oh, salah, Yehova itu bukan esensial, Pak. Yang penting pengertiannya sama. Oke, Pak. Sekarang kita ini ya, Bapak sudah menyatakan ini memang cara saya, Pak. Cara saya untuk pelan-pelan membunuh. Ya, Pak. Pelan. Nih, Pak. Tadi udah benar ya kita Immanuel Eli lama Azaftani dan Sabakhtani artinya sama. Oke. Bagaimana dengan di dalam pasal yang sama 22 ya. Coba Bapak buka di ayat yang ke 16 kalau di Kristen, kalau di Yahudi ayat yang ke-17. Silakan, Pak. Iya, silakan, Pak. Di dalam Alkitab Kristen karena anjing-anjing telah mengelilingi aku dan gerombolan penjahat telah mengelilingi aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Apakah ini merujuk kepada Yesus, Pak? Ayat 17. Ayat 16 kalau di Bapak itu. Kalau kami ayat 17, Pak. Ya, silakan. Gimana bunyinya? Sebab
anjing-anjing mengurumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Yang kami pelajari dengan apa yang kita lihat dan secara faktanya ini adalah ini nubuatannya. Betul, Pak. Jadi ini nubuatan Yesus ya, Pak? Oke, Pak. Jadi tadi kita tidak menemukan bahwa kata Eli lama sabatani ini walaupun teksnya berbeda tapi artinya sama, betul, Pak? Oke, sekarang kita ke bawah tadi yang teksnya berbeda dan artinya berbeda. Nih, Pak. Yang teksnya sama tapi artinya berbeda. Kalau tadi kan teksnya berbeda, artinya sama. Sekarang di ayat 17 kita buktikan secara teks dan konteks bahwa itu artinya, tulisannya sama, artinya berbeda. Nih, saya bacakan ya. Ki sefafuni kalafim ya. Adat meriim hikifuni kaari yadai feraglai. Artinya, Pak, ya. Artinya Silakan. anjing-anjing telah mengelilingi aku dan segerombolan penjahat telah mengelilingi aku. Seperti singa mereka di tangan dan kakiku, Pak. Karena kata kaari, ini Pak, ini kaari nih. Kaari itu soresnya atau akar katanya adalah arye atau singa. Nah, kenapa kalian Kristen menerjemahkan kata seperti singa menjadi menusuk? Karena kalau untuk menusuk dalam bahasa Ibrani itu dakaru, ya. Nanti kita akan bandingkan dengan ayat yang lain soal dakaru ini, ya. Dakaru itu menusuk memang. Nah, kalau ini kaari, kenapa dari singa kok diganti seperti menusuk, Pak? Supaya seakan-akan ini menggenapi dari kitab Perjanjian Baru, karena dia sudah ngambil di Eli lama sabatani. Nah, tadi kita menemukan kasus bahwa teksnya berbeda tapi artinya sama. Tapi di sini, Pak, ya, teksnya kalau Bapak nanti saya kasih Alkitab Kristen yang teks Ibrani sama tapi artinya berbeda, ya. Kaaris yadai feraglai, jadi seperti singa. Jadi ka ini adalah seperti kaari, seperti singa di tangan dan kakiku. Siapa? Itu adalah musuh-musuhnya Raja Daud. Kita lihat musuh-musuhnya Raja Daud dikatakan seperti tuh lihat, dialegoriskan, dimajaskan seperti bull, ya, seperti apa namanya, lembu, banteng mengelilingi, seperti anjing-anjing tadi kan. Nah, itulah musuh-musuhnya Raja Daud, Pak. Nah, kenapa ini bisa terjadi kejahatan tekstual yang dikorupsi oleh orang-orang Kristen merubah menjadi kata seperti singa menjadi menusuk? Kenapa demikian? Silakan dijawab. Jadi begini, Pak, apa namanya, Bapak itu Bapak itu harus mempertanyakan itu kepada yang ahli kita, di mana ahli kita tidak ada di sini. Kalau Bapak menerjemahkan seperti itu bisa aja Bapak bisa menggiring kita kepada apa ya? Kepada ya hal yang menguntungkan Bapak seperti itu. Karena bukan hanya dalam bahasa Indonesia, kalau saya baca dalam bahasa Inggris pun ya literal itu mereka Aku turun dulu sebentar, bro. Iya, John. Ini beliau ini nggak berhati-hati menjawab pertanyaanmu, berbahaya nanti karena si Billy ini, bro Peter, satu nama dengan saya, dia sudah tahu mana arah pembicaraannya. Jadi dengan beliau ini kita harus tahu dulu Billy ini seperti apa. Makanya kalau orang yang nggak paham Billy nanti kena tuh dibuat seperti itu. Dia nggak salah, Billy itu benar dia. Karena yang salah tuh yang menerjemahkan, lembaga yang menerjemahkan itu salah menerjemahkan. Betul, John. Terjemahannya. Jadi berhati-hati dengan Billy, Pak. Bukan, ya. begini juga, Nanti saudaraku. Bapak masuk jebakan Batman dia. Bukan, kalau saya kan udah kena tadi, kan udah kena dari Lili. Nggak akan kena dia. Enggak, jadi begini saudaraku. Jadi begini. John, kau jangan bilang kena lah, John. Jadi dari salah satu teolog mengatakan bahwa penterjemah itu juga memasukkan apa namanya tafsir mereka. Gitu, kan gitu.
Mozart Jadi itu jadi kalau mau Bang naik Billy bil. Kalian kalau berdebat dulu ya. Aku turun dulu. Dia udah dari tadi typing si Mozart. iya. Oke. Jadi Kalian udah janjian. jadi ya begitu. Nanti kita Brojan, sambung lagi ya. Brojan minta maaf ya kalau ada salah-salah, Brojan. Biasa saja. Itu hal-hal yang biasa di dalam persian. Dan terima kasih juga atas bantuannya Ya, yang dahulu Brojan pernah membantu umat muslim. Terima kasih. ya, udah gampang lah itu. Aku lanjut dulu ya. Mozart mau naik itu, mau ribut dengan siapa? Dengan hostnya. Aku turun dulu.